Bab 174, Teror dari Pak Dosen. Sebelum jam makan siang, Riana kembali mendapatkan teror dari Wisnu melalui makanan yang Wisnu kirimkan oleh kurir. Saya tunggu di parkiran, kalau tidak datang maka saya akan menemui kakak kamu. Wisnu menuliskan pesan ancaman dari kek coklat yang dikirimkan oleh Wisnu untuk Riana, membuat gadis itu mengumpat dan kemudian membagi kue itu kepada para stafnya. Gak ada kerjaan banget sih Mas Wisnu sekarang, Riana mengumpat tidak jelas. Sebelum jam makan siang tiba, Riana segera menyelesaikan pekerjaannya agar tidak mendapatkan olelsen dari Radit. Meskipun Riana adalah adik Radit, namun kakaknya itu tidak pernah segan untuk memarahi Riana jika adiknya itu tidak beres dalam urusan pekerjaannya. Berbeda jika Alina yang berbuat salah. Mau senakal apapun Alina, tetapi Radit tidak pernah bisa marah kepada wanita hamil itu. Dasar bucin. 5 menit sebelum waktunya makan siang, Riana buru-buru mengantarkan laporan yang tadi pagi Radit minta. Jika terlambat sudah pasti Radit akan mengomel. Nah gini dong, gercep, Mas Radit bangga sama kamu. Radit memuji hasil pekerjaan Riana. Jangan cuma bangga, tetapi kasih bonus kek, kata Riana. Urusan bonus itu bagian keuangan, bukan urusan Mas Radit, jawab Radit santai. Tapi kalau urusan minta jatah uang jajan masa ke bagian keuangan? Tanya Riana. Nah, kalau itu urusannya sama Alina, jawab Radit. Ngeles terus. Riana mengumpat. Radit tertawa. Memangnya jatah uang jajan kamu yang dari Alin sudah habis? Tanya Radit. Belum sih, tapi aku ingin saja dikasih uang dari tangan Mas Radit. Riana sedang dalam mode manja kepada kakaknya. Baiklah, kata Radit sambil mengambil HP-nya dan kemudian mentransfer sejumlah uang kepada nomor rekening Riana. Sudah masuk tuh, kata Radit sambil memperlihatkan bukti transfer ke rekening Riana. Terima kasih kakakku tersayang, kata Riana senang dan kemudian buru-buru pergi dari ruangan Radit. Riana harus buru-buru pergi ke parkiran sebelum Wisnu nekat menemui Radit untuk membongkar hubungan mereka. Keluar dari lobi, Riana berjalan cepat menuju parkiran dan kemudian mencari mobil Wisnu. Akhirnya Riana menemukan mobil dosen itu dan ia pun masuk ke dalamnya. Mas Wisnu ini kenapa jadi teroris begini sih? Riana langsung mengumpat saat sudah berada di dalam mobil Wisnu. Kalau tidak begini mana bisa kamu menurut sama saya? Jawab Wisnu santai sambil mulai melajukan mobilnya menuju keluar parkiran kantor Radit. Seperti yang tidak ada kerjaan saja. Riana terus mengumpat tetapi Wisnu menanggapinya dengan santai. Wisnu melajukan mobilnya menuju ke pinggir Jakarta, membuat Riana langsung protes. Mau kemana mas? Aku sedang kerja, kata Riana. Kita cari tempat yang enak untuk bicara sambil mencari udara segar, jawab Wisnu. Aku hanya punya waktu 1 jam, nanti Mas Radit nyariin aku. Minta izin sebentar saja, kalau kamu tidak berani biar saya yang bicara sama Radit. Kebetulan saya punya nomor telepon Radit dari Mas Tama, jawab Wisnu. Jangan, biar aku saja yang minta izin sama Mas Radit, potong Riana. Riana ketakutan jika Wisnu berhubungan dengan Radit dan akan membocorkan hubungan mereka. Lebih baik Riana saja yang meminta izin kepada Radit. Wisnu tersenyum penuh kemenangan. Mobil Wisnu memasuki kawasan restoran dengan nuansa alam di pinggiran kota Jakarta. Wisnu mengajak Riana turun dan menuntun gadis itu menuju ke sebuah gazebo dan memesan makanan dan minuman dari sana. Tangan Wisnu menggenggam erat tangan Riana dan tidak memberi kesempatan kepada gadis itu untuk lepas darinya. Namun Riana tidak bisa membohongi diri sendiri jika ia merasa nyaman bersama Wisnu. Sejak kapan Mas Wisnu jadi pemaksa seperti ini? Tanya Riana saat makanan dan minuman pesanan mereka datang. Sejak kamu nekat mengambil keputusan sepihak untuk meninggalkan saya, jawab Wisnu. Keputusan itu aku ambil karena aku menganggap itu adalah yang tepat untuk kebaikan kita bersama, jawab Riana. Itu kan menurut kamu tetapi tidak menurut saya, ujar Wisnu sambil mengunyah makanannya. Riana mendecak kesal. Kemarin kamu bertemu Chelsea di mana? Saya lihat dia pakai sweater kamu yang saya belikan waktu kita di Singapura, tanya Wisnu. Dia mendatangi rumah aku dan pulangnya kehujanan. Jadi saya antarkan pulang, jawab Riana. Mau ngapain dia menemui kamu? Tanya Wisnu penasaran. Kamu tanya saja sendiri sama anak kamu, jawab Riana sinis.
Wisnu terdiam. Apakah dia menyakiti perasaan kamu lagi? Tanya Wisnu. Tidak, aku hanya bingung saja sama kelakuan anak itu. Sama dengan kelakuan ayahnya juga. Jawab Riana. Wisnu tertawa. Cinta memang bisa membuat orang berkelakuan aneh, katanya. Riana tertegun menatap wajah Wisnu yang terlihat tampan saat tertawa. Padahal Wisnu adalah dosen yang mahal senyum tidak seperti Amanda yang ramah kepada semua mahasiswanya. Di saat yang bersamaan Wisnu juga balas menatap Riana dan tatapan mereka pun bertemu. Teruslah menatap saya seperti itu, pinta Wisnu saat Riana hendak memalingkan wajahnya. Aku mau makan. Mas, sudah jauh-jauh Mas Wisnu ngajak aku ke sini masa tidak diperbolehkan makan? Jawab Riana membuat Wisnu tertawa lebar. Maksud Mas Wisnu makan sambil menatap saya kangen sama kamu, Eri, kata Wisnu. Riana tersipu dan melanjutkan makannya sambil menatap wajah tampan dosen di depannya. Tangan Wisnu tiba-tiba menggenggam tangan Riana dan merematnya dengan mesra. Kita balikan lagi ya. Saya tidak mau pisah sama kamu. Wisnu memujuk dengan suara yang begitu lembut membuat hati Riana menjadi meleleh. Ternyata aku tidak siap mental menghadapi anak kamu. Mas, jawab Riana. Saya sudah menceritakan semuanya kepada Chelsea. Dengan dia mau menemui kamu saya rasa dia mulai mengerti. Jawab Wisnu. Tetapi aku juga tidak siap mental menghadapi keluarga aku. Lanjut Riana lagi. Wisnu sempat tertegun mendengar ucapan Riana yang terakhir. Selama ini Wisnu menganggap jika batu sandungan hubungannya dengan Riana adalah Chelsea. Sesungguhnya memiliki batu sandungan yang lebih besar yaitu keluarga Riana. Wisnu terlalu fokus kepada Chelsea sehingga melupakan keluarga Riana. Kalau masalah orang tua kamu biarkan itu akan menjadi urusan Mas Wisnu saja. Saya akan menemui keluarga kamu dan bicara baik-baik dengan mereka. Jawab Wisnu. Jantung Riana berdebar dengan kencang. Bagaimana kalau mereka tidak merestui kita? Tanya Riana. Jangan dulu pesimis. Belum berusaha sudah pesimis begitu. Jawab Wisnu sambil mengerahkan genggaman tangannya. Wisnu berusaha menenangkan Riana dan memberi masukan agar Riana berpikir positif. Sesungguhnya hati Wisnu sendiri ketar-ketir. Bagaimana seandainya jika keluarga Riana tidak merestui hubungan mereka? Semua orang tua pasti menginginkan mendapatkan menantu yang terbaik untuk putri mereka dan Wisnu belum tentu masuk kriteria menantu harapan keluarga Riana. Untuk mengatasi kegundahan hatinya itu, sepertinya Wisnu harus meminta bantuan kepada Tama. Tama adalah mertua dari kakaknya Riana. Semoga saja Tama bisa memberi pencerahan kepada Wisnu. Ya, Wisnu harus menemui Tama dulu sebelum menemui keluarga Riana. Setelah menghabiskan makanan mereka, Wisnu dan Riana tidak langsung pulang. Mereka masih berada di sana dan menikmati suasana di sana yang begitu nyaman. Resto di sana memang didesain sedemikian rupa sehingga mereka seperti sedang berada di alam bebas. Meskipun mulut mengatakan ingin pergi jauh dari Wisnu, tetapi nyatanya Riana tidak bisa menolak pesona dosennya itu. Buktinya Riana tidak menolak saat Wisnu meraih bahunya dan memeluknya dengan penuh kerinduan. Bahkan tangan Riana dengan tanpa malunya melingkar di perut pria itu. Hari itu Riana juga terlihat santai. Ia sudah meminta izin kepada Radit untuk keluar dengan alasan ada urusan penting dan untungnya Radit sudah mengizinkan. Mas Wisnu hari ini tidak mengajar. Riana mengangkat kepalanya kemudian menatap wajah Wisnu. Tadi sebelum menculik kamu adalah kelas terakhir saya hari ini. Jawab Wisnu. Riana tertawa mendengar kalimat Wisnu tentang menculik Riana. Demi cinta kadang orang memang bisa berbuat nekat. Untungnya Riana tidak keberatan diculik oleh dosen tampan itu. Perlahan Wisnu merenggangkan tubuh Riana membuat gadis itu mendongak dan dengan lembut Wisnu
Mana HP kamu? Tiba-tiba Wisnu meminta HP Riana. Ada, mau ngapain? Tanya Riana. Mau buka blokiran. Jawab Wisnu sambil mengambil HP Riana yang kebetulan tergeletak di jok mobil. Riana hanya bisa pasrah saat Wisnu membuka blokir nomor teleponnya. Awas saja kalau berani blokir lagi. Saya akan langsung mendatangi kakak kamu. Wisnu mengancam. Dasar, sekarang Mas Wisnu pintar ngancam. Riana mengumpat. Bab 175. Kencan di villa. Setelah kembali akur dengan pak dosennya, Riana kembali ke kantor dengan wajah yang sumringah. Wajah Riana masih terlihat merah merona saat ia mengingat apa yang ia dan Wisnu lakukan di mobil. Tadi saat di dalam mobil kelakuan Wisnu benar-benar seperti bayi. Entah berapa kali Riana sampai gadis itu menjerit sakit tapi juga nikmat. Awas saja, nanti kalau ketemu lagi akan gue balas. Riana bergumam sambil mengelus rasa ngilu. Meskipun terasa ngilu, namun tanpa sadar Riana senyum-senyum sendiri mengingat kegilaan mereka tadi di mobil. Ternyata seperti ini rasanya mabuk cinta. Riana berusaha melupakan kejadian tadi dan berusaha kembali fokus pada pekerjaannya. Sementara Wisnu baru saja sampai ke rumah dan ia langsung masuk ke kamarnya. Hari itu Wisnu tidak kembali ke kampus karena tidak ada lagi jadwal mengajar untuk hari ini. Di kamarnya Wisnu merebahkan tubuhnya di atas kasur empuknya yang besar. Perasaan dosen ganteng ini sedang berbunga-bunga sekarang karena hubungannya dengan Riana sudah kembali membaik. Yang harus Wisnu hadapi selanjutnya adalah Chelsea dan keluarga Riana. Menurut Wisnu, Chelsea sudah mulai melunak, namun entah bagaimana dengan keluarga Riana. Meskipun Wisnu sudah 2 kali bertemu dengan Radit, namun ia belum tahu bagaimana keluarganya. Mungkin sebaiknya ia harus minta bantuan Tama, karena keluarga Riana adalah besannya Tama. Masih dalam posisi berbaring, Wisnu mengambil HP-nya dan kemudian menghubungi Tama. Setelah menunggu sebentar akhirnya terdengar suara berat Tama di seberang sana. Ada apa? Tumben telepon saya? Tanya Tama yang saat itu sedang berbaring di perut Diana dan Diana. Saya ingin mengobrol dengan Mas Tama. Kira-kira kapan Mas Tama ada waktu senggang? Tanya Wisnu. Lusa siang saya bisa. Jawab Tama sambil. Baiklah, kalau Mas Tama tidak keberatan saya ingin bertemu dengan Mas Tama di coffee shop biasa. Kata Wisnu. Oke, lusa siang saya akan ke sana. Tama setuju. Terima kasih, Mas. Kata Wisnu. Setelah terjadi kesepakatan akhirnya sambungan telepon pun berakhir. Tama meletakkan HP-nya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melakukan Diana. Ah, siapa yang telepon? Mas. Diana bertanya sambil Wisnu, dia ngajak ketemuan di cafe. Katanya ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Jawab Tama. Ah, tentang apa? Saya tidak tahu, tapi sepertinya tentang Riana. Aku penasaran bagaimana hubungan mereka sekarang setelah Riana mendapatkan perlakuan buruk dari Chelsea. Kata Diana. Sepertinya Wisnu akan membicarakan masalah itu. Ujar Tama. Aku sebetulnya gatal ingin cerita masalah Riana itu kepada Alin dan Radit. Tapi aku berusaha menahan diri karena tidak mau salah bicara yang nantinya akan membuat masalah kepada Riana. Kata Diana. Slope, kamu benar Di. Tidak usah ikut campur urusan orang lain. Tugas kamu hanya ngurusin saya, Raja dan Alin saja. Kata Tama. Haham. Iya. Jawab Diana sambil meremat rambut Wisnu di mana kepala suaminya itu sedang tenggelam di antara kedua. Tama yang sedang asik terpaksa mengangkat kepalanya saat pintu kamarnya diketuk dari luar dan terdengar suara Raja memanggilnya. Opa, bolehkah Raja masuk? Tanya Raja santun. Alina dan Radit sudah mengajarkan Raja agar tidak seenaknya keluar masuk kamar Tama karena sekarang ini opanya itu sudah memiliki istri. Alina dan Radit takut kalau Raja tiba-tiba masuk dan mendapati opa dan omanya sedang main kuda-kudaan. Alina dan Radit tidak mau sampai mental Raja rusak nantinya karena melihat apa yang seharusnya belum boleh ia lihat. Nih, nanti dilanjutkan malam saja. Kasihan Raja nyariin kita.
kata Daene dan Tama pun mengangkat kepalanya. Duh, Raja kenapa gangguin Opa sih? Tama menggerutu sambil turun dari ranjang, kemudian dengan langkah gontai melangkah menuju pintu dan membukanya. Di depan pintu tampak Raja sedang berdiri dan Tama pun langsung menggendongnya. Raja ingin bobok siang sama Opa dan Oma. Pinta Raja manja. Baiklah, kita bobok siang sama Opa dan Oma. Jawab Tama kemudian melemparkan Raja ke kasurnya yang empuk dan luas dan Diana langsung menangkapnya. Raja tertawa cekikikan bersama Tama dan Diana dan baru berhenti setelah bocah itu tertidur. Tama dan Diana juga tidak jeti olahraga berkuda siang-siang dan memilih tidur bersama Raja. Hari Sabtu Alina dan Radit sudah datang seperti biasa dan menginap di rumah orang tua Radit. Saat mereka tiba ternyata Riana sedang siap untuk pergi. Sudah cantik begini mau kemana lu? Alina mencolek pipi Riana saat mereka berpapasan begitu Radit dan Alina juga Raja turun dari mobil. Pergi ke nikahan teman di Bandung. Jawab Riana sambil mencium pipi Raja dan setelah itu mencium perut Alina yang buncit. Gue datang lu pergi. Alina langsung cemberut. Riana terkekeh melihat tingkah Alina itu. Kamu menginap? Tanya Radit. Sepertinya iya. Mas. Jawab Riana. Pergi sana siapa? Tanya Radit. Sama teman. Ya sudah hati-hati. Pesan Radit sambil membawa Alina dan Raja masuk. Hari itu Riana memang akan menghasilkan pesta pernikahan teman kuliahnya di Bandung. Tetapi Riana tidak pergi dengan teman seperti yang Riana katakan kepada Radit. Tetapi Riana pergi dengan Wisnu. Dari rumahnya Riana melajukan mobilnya menuju rumah Wisnu. Di rumahnya Wisnu juga sedang siap-siap dan sedang memakai bajunya saat Riana datang. Hati itu Chelsea sedang menginap di rumah sepupunya dan Riana langsung menemui Wisnu di kamarnya. Sudah siap, Mas? Tanya Riana saat muncul di pintu kamar Wisnu. Sudah, jawab Wisnu sambil memakai kemeja batiknya. Riana menghampiri Wisnu kemudian merapikan krak kemeja Wisnu yang terlipat sedikit. Di saat Riana merapikan bajunya, tangan Wisnu memeluk pinggang Riana dan menariknya hingga rapat menempel. Itu cukup singkat karena mereka harus segera pergi. Wisnu keluar dari kamar dengan menjinjing satu tas kecil berisi pakaiannya karena mereka rencananya akan menginap di Bandung. Chelsea sudah diberitahu jika Wisnu akan menginap di Bandung dan gadis itu sepertinya tidak keberatan. Kita pergi pakai mobil saya saja. Mobil kamu simpan di sini, kata Wisnu. Terserah Mas Wisnu saja, jawab Riana. Riana pun memindahkan tas berisi pakaian miliknya ke dalam mobil Wisnu dan mereka pun langsung berangkat. Wisnu menyetir dengan santai dan Riana duduk di sampingnya dengan jemari mereka saling bertautan mesra. Sesekali kepala Riana bersandar di lengan kiri Wisnu dengan manjanya membuat Pak dosen ganteng itu senang bukan kepala. Di usianya yang sudah memasuki kepala 4 itu, Wisnu seperti kembali pada saat masa-masa ia muda dan jatuh cinta. Sakitnya Amanda dan kesibukannya membuat Wisnu sedikit melupakan dirinya. Namun setelah Amanda memaksanya untuk dekat dengan Riana, akhirnya pria itu dapat kembali merasakan getaran-getaran cinta. Wisnu seperti kembali pada masa ia berusia 20 tahunan. Mobil Wisnu mulai memasuki kota Bandung dan mereka pun langsung menuju gedung tempat acara resepsi pernikahan teman kuliah Riana. Kedatangan Riana disambut heboh oleh mempelai dan teman-temannya karena selama ini mereka tidak pernah melihat Riana menggandeng pria manapun. Sekali datang ternyata yang digandeng adalah dosen mereka yang sekarang berstatus duda. Riana dan Wisnu pun habis dirujak oleh teman-temannya Riana. Untungnya Wisnu sudah siap mental dan Pak dosen itu menanggapi ulah jahil mantan mahasiswanya dengan santai. Riana dan Wisnu akan pulang cepat tetapi teman-teman Riana melarangnya. Mereka semua baru mengizinkan Wisnu dan Riana pulang setelah mereka puas mengerjai Riana dan Wisnu. Mereka semua benar-benar gak punya akhlak. Bisa-bisanya meroasting dosen sendiri, kata Riana saat mereka masuk ke dalam mobil. Wisnu hanya menanggapi ucapan Riana itu dengan kekehan. Dari dulu kelas Riana memang kelas yang paling heboh dan bandel dan Wisnu sudah hafal akan mantan anak didiknya itu. Wisnu mulai melajukan mobilnya keluar dari area gedung tempat resepsi. Mobil Wisnu meluncur menuju ke daerah Lembang. Rencananya mereka akan menginap di villa milik Wisnu dan akan menghabiskan malam minggu di sana. Chelsea tahu tidak kalau Mas Wisnu pergi sama aku?
Tanya Riana. Dia tahu, tapi dia tidak melarang Ceti aman. Jawab Wisnu. Syukurlah. Jawab Riana. Eri, sesekali kamu jalan kek sama Chelsea seperti dulu. Saya yakin kalau dia tidak akan bersikap buruk lagi kepada kamu. Kata Wisnu sambil menggenggam jemari Riana. Iya, nanti aku akan coba dekati dia lagi. Jawab Riana. Nah gitu dong. Kata Wisnu kemudian mengecup jemari Riana. Setelah 1 jam perjalanan akhirnya mereka pun sampai di villa milik Wisnu yang berada di kaki bukit. Begitu turun dari mobil udara sejuk menyambut mereka dan Wisnu langsung memeluk Riana dan membawanya masuk ke dalam. Seorang penjaga villa menyambut mereka dan membuatkan minuman hangat. Kamarnya sudah saya siapkan tuan. Kata penjaga itu sambil meletakkan dus gelas minuman hangat di atas meja. Semua barang Wisnu dan Riana sudah dibawa masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah penjaga itu pergi, Wisnu menarik tangan Riana agar pindah duduknya ke pangkuannya. Maas, nanti malu dilihat penjaga villa. Riana tampak celingukan ke arah dapur di mana pria parubaya penjaga villa itu menghilang. Dia sudah pergi. Jawab Wisnu santai.